Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari majas atau gaya bahasa. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu menikmati novel. Mengingat majas atau gaya bahasa adalah salah satu unsur intrinsik dalam sebuah novel. Maka dari itu, saya akan menjelaskan majas atau gaya bahasa agar kalian lebih paham dan lebih bisa membedakan antara majas yang satu dengan majas yang lainnya. Namun, saya selalu ingatkan agar kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Protokol kesehatan apa saja yang harus kita patuhi? Yang pertama, memakai masker setiap keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan minimal 20 detik pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran majas atau gaya bahasa. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Jadi majas atau sering disebut gaya bahasa itu memiliki bahasa yang imajinatif dan juga kias. Imajinatif maksudnya bersifat khayalan atau imajinasi, kemudian kias artinya makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Berikut jenis-jenis majas. Jadi secara umum majas dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada majas perbandingan. Yang tergolong dalam majas perbandingan diantaranya hiperbola, metafora, metonimia, personifikasi, alegori, sinekdok, eufemisme, simile. Selanjutnya yang kedua ada majas sindiran. Ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang ketiga ada majas penegasan, antara lain pleonasme, repetisi, retorika, klimaks, antiklimaks, tautologi, dan lain-lain. Yang keempat ada majas pertentangan, contohnya paradoks, antitesis, litotes. Selanjutnya mari kita pelajari satu persatu majas yang sering keluar dalam ujian atau sering digunakan dalam sebuah novel. Jadi jenis-jenis majas yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu tidak saya jelaskan semua, namun di sini saya pilihkan yang sering kita temukan dalam sebuah novel atau juga sering keluar dalam ujian atau tes semester akhir. Yang pertama ada personifikasi. Personifikasi itu dari kata person atau manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan majas personifikasi itu adalah majas yang menganggap benda mati seolah-olah hidup atau seolah-olah bisa berperilaku seperti manusia. Di sini saya contohkan, dengarlah pasir yang berbisik. Di sini pasir adalah benda mati, dikatakan bisa berbisik seperti halnya manusia. Yang kedua, daun pintu menjerit saat tertiup angin kencang. Daun pintu adalah benda mati, dikatakan bisa menjerit seperti halnya manusia. Yang kedua ada metafora.
Metafora adalah membandingkan dua benda yang memiliki sifat sama. Untuk mempermudah menentukan majas metafora, biasanya majas metafora itu menggunakan ungkapan atau idiom atau makna kias. Ya, kita lihat contohnya. Amelia menjadi bintang kelas sejak kelas 10. Ya, di sini ada kata bintang kelas. Ya, bintang itu adalah sesuatu yang ada di langit atau di atas. Jadi di sini Amelia itu bisa dikatakan ia selalu dalam posisi teratas. Ya, artinya dia menjadi juara kelas. Ya. Selanjutnya, hati-hati berbicara dengannya. Ia pandai bersilat lidah. Bersilat lidah, ya tentunya silat. Ya. Silat lidah itu artinya kata-katanya itu berubah-ubah, ya, dan sangat membahayakan. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ada metonimia. Metonimia adalah suatu majas perbandingan di mana metonimia itu lebih ke merek barang atau ciri khas suatu benda atau manusia. Ya. Di sini saya sambil saya tegaskan tentang kata baku, jadi penulisan merek itu adalah MEREK bukan MERK ya, merek ya. Jadi penulisan bakunya adalah merek. Jadi metonimia itu biasanya menyebutkan merek barang atau juga menyebutkan ciri khas dari suatu benda atau manusia. Kita lihat contohnya. Belikan Ibu rinso ke minimarket. Ya, di sini ada kata rinso. Rinso itu adalah salah satu merek sabun cuci atau deterjen. Ya, jadi di sini disebutkan mereknya saja. Contoh yang kedua, setiap pagi ia diantar ke sekolah naik kijang. Ya, kijang di sini juga merek sebuah mobil, bukan yang dimaksud kijang hewan yang ada di hutan gitu. Jadi di sini mewakili merek suatu kendaraan. Contoh yang ketiga, si keriting belum kelihatan masuk sekolah sejak kemarin. Di sini si keriting merupakan ciri dari manusia karena rambutnya keriting gitu. Jadi dia dijuluki si keriting. Kemudian yang keempat ada majas hiperbola. Di sini dari kata hiper itu berarti melebih-lebihkan keadaan. Jadi majas itu menyatakan sesuatu tetapi dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, kita lihat contohnya, keringatnya sebesar biji jagung. Ya, di sini keringat yang hanya setetes itu dikatakan sebesar biji jagung yang begitu besar, gitu ya. Kemudian suaranya menggelegar membelah angkasa. Ya. Di sini seakan-akan melebih-lebihkan suara kok sampai bisa membelah angkasa. Ya. Yang kelima adalah majas litotes. Majas litotes adalah majas yang merendahkan keadaan, ya, atau merendah. Karena merendahkan keadaan, maka litotes sering disebut dengan hiperbola negatif. Karena tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya hiperbola itu melebih-lebihkan, sedangkan litotes itu merendah, maka dikatakan sebagai hiperbola negatif. Ya. Contohnya, mampirlah ke gubukku. Nah, di sini dikatakan mampir ke gubuk, pada rumahnya itu seperti istana, apa-apa ada. Jadi dia itu merendah. Gubuk itu adalah rumah-rumah yang ada di sawah, yang biasanya ukurannya kecil atau terbuat dari bambu, jadi sangat sederhana. Tapi padahal di sini rumahnya itu seperti istana, dia mengaku seperti gubuk gitu, jadi kan merendah. Kemudian makanlah walau dengan garam saja. Di sini dikatakan dengan garam saja, padahal di dalam masakan itu atau pada meja makannya itu tersedia berbagai menu makanan yang lezat, mungkin ada daging, telur, hati ayam dan seterusnya ada, tapi dia mengatakan makanlah walau dengan garam saja. Nah, itu kan juga merendah. Selanjutnya yang keenam ada eufemisme. Eufemisme adalah majas yang memperhalus keadaan. Fungsi dari eufemisme itu apa? Agar tidak menyinggung orang yang diajak berbicara. Jadi di sini memperhalus kata.
Contoh yang termasuk dalam eufemisme yaitu jika berbicara dengannya, keraskan suaramu. Pendengarannya agak terganggu. Di sini ada kata pendengarannya agak terganggu. Yang dimaksud pendengarannya agak terganggu adalah tidak bisa mendengar atau tuli. Ya. Jika kita nyatakan dengan jika berbicara dengannya, keraskan suaramu. Iya, tuli. Itu kan sangat menyinggung. Jadi bisa diubah menjadi jika berbicara dengannya, keraskan suaramu. Pendengarannya agak terganggu. Ini jauh lebih halus dibandingkan kata tuli. Selanjutnya, setelah kecelakaan itu ia hilang ingatan. Ya, di sini kata hilang ingatan sama artinya dengan gila. Tentu akan terasa berbeda maknanya atau nuansa kalimatnya jika dikatakan setelah kecelakaan itu ia gila. Itu kan menyinggung. Jadi lebih halus dinyatakan setelah kecelakaan itu ia hilang ingatan. Ya, jadi fungsi dari eufemisme adalah memperhalus kata. Selanjutnya yang ketujuh ada majas sinekdok. Ya, majas sinekdok di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama pars pro toto. Di sini pars dari kata part yang berarti sebagian, toto totem total yang berarti keseluruhan. Jadi majas yang menyatakan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Ya, contohnya, sudah 3 hari ini aku tak melihat batang hidungnya. Ya, di sini kata batang hidungnya itu bukan berarti batang hidungnya saja, tapi yang dimaksud batang hidung ini mewakili orang seutuhnya. Jadi sebagian untuk menyatakan seluruhnya. Perhatikan juga contoh yang kedua. Untuk membantu korban bencana, per kepala membayar iuran Rp1.000. Di sini ada kata per kepala, bukan berarti kepalanya saja yang bayar, tetapi adalah manusia atau orang secara keseluruhan. Nah, jadi sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Yang kedua kebalikannya, totem pro parte, dari kata total pro part. Jadi keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Nah, contohnya, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1. Nah, di sini ada kata Indonesia dan Vietnam. Bukan berarti seluruh rakyat Indonesia ini bisa mengalahkan seluruh rakyat Vietnam atau seluruh rakyat Indonesia bertanding dengan seluruh rakyat Vietnam. Jadi di sini hanya sebagian kecil, ya misalnya sepak bola ya hanya 11 orang atau yang mewakili. Jadi wakil dari Indonesia kan sebagian. Di sini dikatakan Indonesia secara keseluruhan, tetapi sebenarnya yang dinyatakan adalah sebagian. Ya. Contoh yang kedua, SMA Tunas Harapan berhasil mengalahkan SMA Pelita dalam pertandingan bola voli antar sekolah. Di sini bukan berarti satu sekolahan ikut pertandingan bola voli, tetapi hanya sebagian siswa atau yang mengikuti pertandingan bola voli. Jadi keseluruhan dikatakan sebagai hanya sebagian saja. Yang kedelapan ada paradoks. Paradoks merupakan majas yang menyatakan suatu keadaan bertentangan atau berlawanan. Jadi biasanya ada kata-kata yang berlawanan di dalam majas tersebut. Kita lihat contohnya. Ia merasa kekurangan di tengah kekayaan yang melimpah. Ya, di sini sangat jelas ada suatu kata yang bertentangan atau berlawanan. Kekurangan, kemudian kekayaan yang melimpah. Secara logika kan tidak mungkin masa kekayaan yang melimpah kok kekurangan, tapi di sini dinyatakan kekurangan di tengah kekayaan yang melimpah. Ya, di sini juga ada contoh yang kedua, ada kata kesepian, ada keramaian. Sepi dan ramai itu adalah suatu kata yang bertentangan atau berlawanan, makanya disebut sebagai paradok. Kemudian biasanya kalau paradok itu kata yang berlawanan itu dipisahkan dengan kata yang lain. Di sini kan kekurangan ada di tengah, kemudian kekayaan.
kesepian di tengah keramaian. Jadi ada kata yang menyisipi atau memisahkan kata yang berlawanan tersebut. Ya, kemudian yang 9 ada antitesis. Ya, di sini kata yang berlawanan secara berurutan. Jadi kalau tadi paradok itu suatu keadaan yang berlawanan, kemudian cara mengungkapannya disisipi kata lain, tapi kalau antitesis itu secara berurutan. Mari kita bandingkan. Tua muda berbondong-bondong menuju TPS. Ya, di sini ada kata tua muda. Tua muda itu adalah kata yang berlawanan atau berantonim. Ya. Tua lawannya muda, tetapi dituliskan secara berurutan. Ini masuknya dalam antitesis. Kemudian contoh yang kedua, laki-laki perempuan memiliki hak sama dalam berpendapat. Di sini ada kata laki-laki perempuan dituliskan secara berurutan. Kemudian laki-laki lawannya perempuan atau antonimnya. Ya, itu masuk dalam antitesis. Selanjutnya yang ke-10 ada simile atau simil. Ya. Simil merupakan majas perbandingan. Hanya saja dalam simil itu mempunyai ciri khusus. Ciri khususnya itu apa? Ciri khususnya itu simil memiliki kata-kata pembanding. Ya, di sini ada kata seperti, bak, bagai, ibarat, laksana, kemudian mungkin bagaikan dan seterusnya. Jadi ada kata-kata yang menyatakan pembanding, itu masuk dalam simile. Kita perhatikan contohnya. Wajahnya seperti bulan kesiangan. Di sini ada kata seperti. Bulan kesiangan itu maksudnya apa? Bulan kesiangan itu bulan yang ada di siang hari atau yang muncul di siang hari biasanya atau di pagi hari, tapi bisa kita lihat bahwasanya bulan itu kan harusnya munculnya malam hari, tapi kesiangan, siang-siang sudah muncul. Ini maksudnya apa? Maksudnya pucat. Ya, jadi bulan yang kesiangan itu pucat. Jadi wajahnya seperti bulan kesiangan, artinya wajahnya pucat. Suaranya laksana buluh perindu. Di sini ada kata laksana. Buluh perindu itu sejenis bambu, jadi suaranya merdu, maksudnya gitu. Kakak adik itu ibarat bumi dan langit tabiatnya. Ya, jadi di sini ada kata ibarat. Bumi dan langit maksudnya sangat berbeda. Tabiatnya itu maksudnya perilaku atau sifatnya. Selanjutnya yang 11 ada pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Jadi bisa dikatakan tidak efektif karena sudah jelas kok dijelaskan. Jadi bisa dikatakan majas yang berlebihan. Ya, tapi di sini memang pleonasme digunakan untuk memperjelas atau menegaskan sehingga sesuatu yang sudah jelas dijelaskan lagi. Kita lihat contohnya. Karena tidak bisa mengerjakan soal di papan tulis, Rena disuruh mundur ke belakang. Ya, di sini yang dikatakan sebagai pleonasme. Sesuatu yang sudah jelas tapi diperjelas. Mundur pastilah ke belakang, tapi di sini sudah ditulis mundur, masih ditulis belakang, ke belakang. Jadi menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Sebelum terjadi kecelakaan, pesawat itu terlihat menukik ke bawah. Di sini juga termasuk pleonasme. Kalau menukik pasti ke bawah, tapi masih dituliskan menukik ke bawah. Ya. Jadi menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Pleonasme. Yang ke-12 ironi. Ironi adalah majas yang berisi sindiran. Namun sindirannya itu berkebalikan. Kita lihat contohnya. Rajin benar kamu, pukul 10 sudah bangun. Ya, ini kan berkebalikan, sebenarnya mau mengatakan kamu itu malas. Jam 10 kok baru bangun gitu ya. Kemudian yang kedua, harum benar bau tubuhmu, sudah mandi. Ya, di sini kan dikatakan harum. Harum kok menyatakan sudah mandi, kan dikatakan berkebalikan atau tidak sesuai dengan keadaan.
Harusnya kalau harum itu ya sudah, ini kan menanyakan sudah mandi. Jadi ini mau mengatakan bahasanya bau badannya itu tidak enak atau bau keringatnya itu tidak harum gitu. Ya, itu tadi beberapa majas yang sering keluar dalam ujian atau juga sering digunakan dalam menulis novel untuk memperjelas atau memahami jenis-jenis majas. Berikut akan saya berikan tugas. Namun untuk tugasnya di sini Anda tinggal memilih. Jadi saya sediakan 10 soal. Ya, di sini ada 10 soal. Kemudian silahkan kalian perhatikan majas yang ada di bagian tugas di sini. Jadi Anda tinggal memilih saja. Ya, misalnya nomor 1 termasuk apa gitu. Jadi sudah ada di sini, tinggal milih. Kemudian seperti biasa nanti silahkan jawaban Anda ditulis di buku tugas, kemudian difoto, selanjutnya dikirim melalui aplikasi Tim. Jangan lupa perhatikan petunjuk pengerjaan, kemudian batas pengiriman, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti ada konsekuensi terhadap nilainya. Demikian video pembelajaran tentang majas. Sebelum saya tutup, saya berharap kalian memberi komentar demi kebaikan video pembelajaran selanjutnya. Kemudian jangan lupa subscribe agar kalian mendapat video pembelajaran bahasa Indonesia terbaru dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Segala salah kata mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.